الفاتحة على رسولنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح مشايخنا ومعلمينا ومتقدمينا وخصوصا إلى أرواح الشيخ سعيد بن محمد بن عشان وإلى الشيخ عبد الرحمن بن حوطل وإلى الحبيب الله بن الحداد وإلى الرحمن الغزالي وإلى عبد الرحمن بن إدريس وإلى محمد بن إدريس وإلى روح العوسى العطاس وإلى روح جعفر بن شيخنا السقف وإلى روح الحبيب زيد بن أنجيد وإلى روح الحبيب محمد بن عبد الملكي وإلى روح الحبيب حسن الشاطري وإلى روح سالم الشاطري أن الله يرضى بهم يفتح علينا فتوح العارفين ويوفق علينا في الدين وإلى حضر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه لله تعالى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassirni wa 'inni ya karim waftah bil haqq wa antal fattahul alim. Assalamualaikum. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kasih sayangnya kepada kita, yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan umur kepada kita dan alhamdulillah umur kita gunakan untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita isi waktu luang kita, waktu bainal isya'in, waktu yang terbaik yang diperhatikan oleh ulama. Kita isi waktu kita untuk duduk sama-sama mengkaji kitab fikih yang mana insyaallah Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kemarin kita sudah membahas tentang salat sunnah yang mana dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW dan rentetan daripada keafdalan salat sunnah tersebut. Dan pesan daripada Al-Habib bin Al-Haddad, ya, beliau mengatakan salat sunnah, ya, kita dianjurkan untuk menjaga salat sunnah tersebut, karena salat sunnah kata Al-Habib bin Al-Haddad adalah penambal, ya, penambal daripada solat fardu kita yang kurang baik. Solat fardu kita mungkin kurang khusyuk atau kurang daripada kualitas solat kita, maka solat sunnah tersebut adalah penambal daripada solat fardu kita yang kurang baik. Oleh karenanya jangan pernah tinggalkan solat sunnah yang mana memang kita rutin mengerjakan solat sunnah tersebut. Dan andai kata kita ketinggalan daripada solat sunnah yang memiliki waktu, seperti solat witir atau solat duha atau solat ba'diyah atau solat qobliyah, ya, maka dianjurkan bagi kita yang memang ingin menjaga diri kita supaya istiqamah menjalankan solat tersebut, dianjurkan untuk kita mengqadha solat tersebut, ya, bisa. Solat wajib hukumnya wajib diqadha. Solat sunnah bisa untuk diqadha, tapi bisa untuk diqadha di sini bagi orang yang mau melatih dirinya
supaya istiqamah, atau memang sering ya melaksanakan itu atau istiqamah. Kemudian karena kebablasan, mungkin tahajudnya dia biasa melaksanakan tahajud kebablasan, mungkin karena minum obat pilek akhirnya ketiduran, atau karena kecapean ketiduran sampai waktu subuh, atau karena apa dan yang lain sebagainya dia ketinggalan sholat yang memiliki waktu tersebut, maka dianjurkan kita mengqadha sholat sunnah kita, ya, mengqadha sholat sunnah tersebut. Kemarin kita sudah sampai sholat kemudian yaitu sholat duha. Ya. Di sini kemarin kita masuk ke rentetannya, yaitu setelah beberapa sholat yaitu sholat tarawih yang terakhir, kemudian sholat yaitu bainal isya wal fajr, ya. Kemudian sholat duha. Ini rentetan yang selanjutnya yaitu sholat duha. Sholat duha dianjurkan sama Nabi Muhammad SAW. Bahkan ya di antara keutamaannya Nabi SAW menjelaskan yusbihu ala kulli sulamin min ahadikum sadaqah. Setiap pagi dianjurkan kita bertasbih, ya, untuk setiap sendi-sendi kita, atau memberikan dia sedekah. Ya, setiap paginya dianjurkan kita mensedekahkan kita punya sendi-sendi kita, katanya Nabi Muhammad SAW. Lalu bagaimana? Kita tidak ada punya uang untuk mensedekahkan sendi-sendi kita, sedangkan sendi kita ini banyaknya 360 sendi, banyak sekali. Ini setiap ini apa bahasa Sasaknya kalau ini? Buku-buku. Ini setiap buku-bukunya ini. Ini kebanyakannya kita mau sedekahkan. Lalu inilah solusi yang diberikan sama Nabi Muhammad SAW bagi yang mau bersedekah untuk setiap sendinya, yaitu wa kullu tasbihatin sadaqah. Semua tasbih kita, semua ucapan subhanallah kita itu adalah sedekah. Wa kullu tahmidatin sadaqah. Semua hamdalah kita adalah ucapan adalah sedekah. Wa kullu tahlilatin sedekah. Semua ucapan la ilaha illallah kita adalah sedekah. Wa kullu takbiratin sedekah. Semua takbir adalah sedekah, ya. Wa amrun bil ma'ruf sedekah. Dan kita mengajak orang atau mencegah orang untuk melakukan kejelekan, mengajak orang untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sedekah juga. Kita berlaku baik, ini sedekah. Kita mencegah orang untuk melaksanakan kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sedekah. Wa yujzi'u min dzalika rak'atan. Tapi susah, kebanyaknya kita menggawe di itu tadi. Kita membaca subhanallah 360 kali. Ya, Allahu Akbar, kebanyaknya 360 kali. Ada cara menyingkatnya, kata Nabi Muhammad SAW. 2 rakaat, ya, yang mana kita kerjakan, kata Nabi SAW, di saat waktu duha itu mencukupi untuk sedekah 360 kali itu tadi. Untuk sedekah 360 sendi-sendi kita. Dan andai kata kita mengerjakan hal tersebut, maka anggota badan kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengerjakan sholat duha tersebut. Dan sholat duha banyaknya ada berapa? Berapa rakaat? 12, ya. 12 rakaat. Tapi afdalnya dikerjakan bukan 12, ya. Dikerjakannya 8 rakaat. Karena Nabi SAW lebih sering mengerjakannya 8 rakaat. Nah, inilah dia. Ya, ada keutamaan yang memang sunnahnya banyak, tapi Nabi SAW mengerjakannya 8. Ya, inilah diantaranya. Ya.
Di antaranya yaitu sholat duha. Tapi kalau memang tidak bisa, ya 2. Tapi paling sedikit, paling tidak mengerjakan 4. Ya, mengerjakan 4 kalau bisa. Bahkan di hadis lain Nabi SAW menyatakan barang siapa yang menjaga sholat duhanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya, kata Nabi SAW, walaupun dosanya lebih banyak, ya, walaupun dosanya semisal buih-buih ada di lautan. Ya. Sudah lihat kan, Sida sendiri hidup ada di pinggir pantai, berimbir rupa kowok-kowok ada di kowok-kowok di pinggir pantai itu. Dosa kita kalau dia begitu banyaknya, ya, begitu banyaknya, kalau kita laksanakan sholat duha, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosa kita. Ya. Dan ada yang mengatakan juga sholat duha ini, kata Imam Al-Haddad, yaitu sholat awwabin. Ya. Dan sering kita mendengarkan orang mengerjakan sholat awwabin, dan ini sholat duha juga termasuk sholat awwabin. Kemudian setelah sholat duha, yaitu ada sholat yang afdal setelahnya, yaitu sholat isyraq. Oh bukan. Amma duha raka'atani tamam wa yusallimu min raka'atani ba'da irtifa'i syams ila al-istiwa wa ta'khir rubu'un nahar afdal thumma raka'atal ihram wa raka'atal qawam. Kemudian yang setelahnya yaitu salat 2 rakaat ihram, ya. Ini bagi orang yang mau mengerjakan salat ihram, mau mengerjakan ihram, baru disunnahkan bagi dia melaksanakan salat dulu baru melakukan ihramnya tadi. Kemudian setelah itu yaitu 2 rakaat tawaf. Kemudian 2 rakaat tahiyatul masjid. Ya, kemudian yaitu 2 rakaat salat sunnah wudu. Ya. Nah, ini bagi yang melaksanakan 2 rakaat ini, 2 rakaat tahiyatul masjid dan 2 rakaat salat wudu, bisa menggabung sholat ini, ya. Tatkala kita datang ke masjid, kemudian kita dalam keadaan baru selesai berwudu, ya, baru selesai berwudu. Apakah boleh kita menggabung 2 sholat ini? Boleh. Ya, ini kelebihannya, kita duduk ada di majelis ta'lim, kita bisa melaksanakan satu ibadah yang mana kita melaksanakan ibadah tadi tidak lama, tapi ganjarannya sama seperti yang melaksanakan banyak. Contohnya kita masuk ke masjid. Ketika kita masuk ke masjid, maka sunnah kita melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Kebetulan kita baru habis berwudu dan ada qobliyah kebetulan, seperti qobliyah isya atau qobliyah yang lainnya, qobliyah zuhur, qobliyah asar. Maka bisa kita menggabung 3 sholat tersebut, tahiyatul masjid, wudu, dan qobliyah. Bisa kita gabung. Pahalanya bagaimana? Dapat semuanya, ya, kita dapat semuanya. Dengan 2 rakaat kita mendapatkan semua sholat tersebut, tanpa kita sholat wudu dulu, baru sholat tahiyatul masjid dulu, baru sholat sunnah qobliyah dulu. Itu sudah itu dapat. Cuman dengan 1 sholat kita bisa dapat, ya. Bahkan di sini dikatakan wa tahsulut tahiyyah bi fardhi. Ada ulama yang mengatakan dapat orang tersebut, ya, dapat dia keutamaan tahiyatul masjid andai kata dia datang imam sudah mendirikan sholat, dia langsung ikut sholat, ya, sholat fardu.
dia niatkan atau dia tidak meniatkan, maka orang tersebut mendapatkan fadilah tahiyatul masjid, dapat. Ya, orang mau kamat bentar lagi dilihat, lagi semenit atau lagi setengah menit, oh tidak cukup ini anak sholat. Ketika dia langsung ikut sama imam, maka dia dapat. Ya, ada yang mengatakan kalau memang diniatkan, tapi ada yang mengatakan walaupun dia tidak meniatkan sholat tersebut, dia mendapatkan fadilah tahiyatul masjid. Wa taqarraraha bi taqarrurid dukhul. Dan sunnah kita melaksanakan tahiyatul masjid dengan berulang-ulangnya kita masuk ke masjid. Misal, ya, contohnya dia jaga parkiran, masuk dia dipanggil, ini jajan, masuk. Nah, ini sunnah dia masuk, sunnah dia sholat tahiyatul masjid. Keluar dia lagi, dia jaga parkiran, lagi dia masuk, ini sunnah dia tahiyatul masjid. Berapa kali pun dia mondar mandir ke masjid tadi, maka sunnah dia melaksanakan tahiyatul masjid. Dan hilang kesunnahan tahiyatul masjid tadi dengan dia duduk secara sengaja. Ya, masuk dia, tidak ada anak tahiyatul masjid, duduk. Ini sudah hilang, tidak bisa dia melaksanakan tahiyatul masjid. Au nasiyan wa talal fasl, atau dia lupa dia melaksanakan. Dia mau, sudah ingat dari rumahnya, duduk dia. Tapi duduknya di sini duduk yang lama. Ya, lama. Dia tak sengaja. Kalau duduknya sebentar, ingat dia, boleh dia melaksanakan tahiyatul masjid. Wa yustahabbu ziyadah rak'atain qabla adh-dhuhur aw al-jum'ah wa rak'atain ba'daha aw ba'daha. Dan dianjurkan kemarin sudah kita sebutkan, yaitu 2 rakaat sebelum zuhur, ya. 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya. Di sini dianjurkan kita menambahnya, yaitu menjadi 4, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur, sebagaimana yang sudah kita terangkan kemarin, 4 rakaat sebelum zuhur atau sebelum Jumat, ataupun setelah zuhur dan setelah Jumat, 4 dan 4. Dan ada anjuran besar, ya, dan ada ganjaran besar bagi orang yang melaksanakan hal ini. Orang yang melaksanakan qabliyah zuhur 4 dan qabliyah asar 4. Nabi SAW doakan untuk orang tersebut, doa khusus dari Nabi Muhammad SAW. Didoakan dapat rahmat sama Nabi Muhammad SAW orang yang mengerjakan 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sebelum asar. Ini sebelum-sebelum, ya, yang sebelum-sebelum. Wa rak'atain qabla al-maghrib wa qabla al-isya. Yang kemarin belum ada pembahasan tentang qabliyah maghrib, ya. Nah, ini dianjurkan kita melaksanakan sholat yaitu qabliyah maghrib. Tapi ini dia bukan rawatib, ya. Ini dia bukan rawatib. Jadi yang rawatib itu ada beberapa saja. Rawatib di sini yaitu sholat sunnah, yaitu baik qabliyah atau ba'diyah, yang mana Nabi SAW tidak pernah meninggalkannya, baik itu di waktu hadir ataupun safar, di waktu beliau dalam keadaan tidak berperjalanan atau perjalanan. Adapun sholat sunnah yang lain seperti ini, kayak tadi ada tambahan. Ini Nabi SAW pernah meninggalkannya tatkala beliau berperjalanan, ya. Nah, kalau yang lain yang ditekankan yang biasa kita dengar seperti qabliyah, yaitu qabliyah subuh atau sholat fajar, atau qabliyah zuhur 2 rakaat, atau ba'diyah zuhur 2 rakaat, atau qabliyah asar 2 rakaat, ini semua tidak pernah ditinggalkan sama Nabi Muhammad SAW, baik itu beliau berpergian atau tidak berpergian. Ya, hampir-hampir tidak pernah ditinggalkan sama Nabi Muhammad SAW. Adapun ini tambahan, ya. Ini tambahan. Kemudian wa qabla al-isya 2 rakaat sebelum isya. Wa 'inda safar fi baitihi, ketika akan melakukan perjalanan, ya.
ketika kita mau melakukan perjalanan, maka sunnah, ya, sunnah bagi kita yaitu melaksanakan sholat 2 rakaat, ya, sholat 2 rakaat supaya dilindungi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wasalatul istiharah, kemudian salat istiharah. Bagi kita yang mempunyai hajat, ya, atau bimbang terhadap sesuatu, ya, kita lagi bimbang seperti mau memilih istri atau mau melakukan satu pekerjaan, jangan asal melangkah ke pekerjaan tersebut. Bolehlah kita bertanya sama orang yang berpengalaman, ya, bertanya. Memang Allah Subhanahu wa Ta'ala tekankan kita bertanya sama orang yang berpengalaman. Tapi setelah kita bertanya sama orang yang berpengalaman, kita timbang dia punya ide, timbang dia punya saran, barulah kita adukan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seringkali orang melangkah ke satu hal tidak bertanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya hasilnya sia-sia. Oleh karenanya istiharah, ya, minta petunjuk sama Allah Subhanahu wa Ta'ala apakah pilihan ini benar atau tidak. Dan istiharah dianjurkan kita 7 kali atau 7 hari, ya, 7 hari, selama 7 hari. Mau pagi boleh, siang boleh, malam boleh, manapun, ya. Dan hasilnya istiharah bukan hanya lewat mimpi, ya, bukan hanya lewat mimpi. Hasilnya bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala kirimkan lewat mimpi, ya, bisa jadi, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala kirimkan kabar lewat orang sekitar kita, ya. Allah kabarkan dia nanti lewat orang sekitar kita. Misal contohnya kita mau meminang seorang perempuan, udah istiharah, tidak kelihatan di mimpi, ya. Atau kita mau buka pekerjaan, tidak kelihatan juga di mimpi, Allah kirimkan satu kabar lewat orang yang nyata. Jangan kau buka di situ, dulu ada yang pernah buka di situ gagal, tidak bagus. Jangan kau pilih perempuan itu. Perempuan itu dia begini-begini. Atau kalau tidak dari keduanya, mimpi ataupun orang lain, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan di hati kita rasa lebih condong untuk maju atau untuk mundur. Ya, ini. Seringkali kita menunggu mimpi saja. Dan di garis bawahi juga, jangan pernah tertipu sama mimpi. Ya, banyak umat Islam sekarang tertipu sama mimpinya. Ya, tertipu sama mimpi. Misal mimpi yang jelek, nanti dia kira, wadah, ini sudah kita dibagi sama orang ini. Terang sudah ini katanya. Ini akhirnya suudzon sama orang. Terang sudah dia ini bapak fulan tetangga ini kemarin dia nyebong-nyebong, tidak ditahu orang lagi sakit gigi. Ini iya, jangan dia buang dia punya prasangka buruk kita, jangan kita suudzon sama orang, ya. Buang dia semuanya, ya. Ini seringkali kita mimpi jelek, sudah kita kaitkan dengan sesuatu yang jelek. Baru mimpi bagus, oh iya, kemarin ana mimpi Habib Umar, ana mimpi, ana orang top sekarang. Kemarin ana mimpi ini, mimpi. Jangan kita merasa menjadi orang yang baik ataupun menjadi orang yang tertipu sama mimpi ini. Berapa banyak dari kita merasa diri kita menjadi tambah bagus karena sebab mimpi. Padahal amalan kita apa sih? Ya, jangan merasa tertipu. Memang mimpi betul ada maknanya. Ya, mimpi itu ada maknanya, tapi alangkah baiknya mimpi tersebut kita ambil hikmahnya dan kita menjadi orang yang tambah bagus. Ya, terus memperbaiki diri kita. Tambah amalan. Kalau dia bagus, tambah lagi. Kalau dia jelek, menjadi motivasi. Ayo tambah terus. Ya, jangan kita suudzon, berprasangka buruk sama orang lain, ataupun kita menipu diri kita dengan mimpi. Karena banyak orang yang seperti itu. Wih, kemarin ana mimpi begini, ana mimpi Habib Fulan, ana mimpi Ustadz Fulan, ana mimpi begini. Akhirnya dia merasa dirinya adalah orang yang besar. Ya Allah, ya. Kemudian sholat hajat, ya. Dan tatkala kita tadi sholat istiharah, dianjurkan kita membaca yang di rakaat pertama membaca Al-Kafirun, ya, membaca Al-Kafirun. Kemudian yang kedua yaitu membaca surat Al-Ikhlas, ya.
dan membaca doa istikharah di dalamnya. Kalau tidak bisa, ya pakai bahasa Indonesia saja. Ada doa istikharah panjang sekali doanya, ya, lumayan panjang. Kemudian yang selanjutnya yaitu sholat hajat. Ya, ini sunnah. Kemudian yang setelahnya yaitu sholat awwabin. Nah, ini yang mu'tamad, ulama mengatakan sholat awwabin itu antara maghrib dan isya. Paling banyaknya yaitu 20 rakaat. 20 rakaat. Paling sedikitnya 2 rakaat. Kemudian yang selanjutnya yaitu sholat tasbih. Ya, sholat tasbih. Ini dianjurkan kita melaksanakannya seumur hidup 1 kali. Kalau bisa sesering mungkin. Ya, kalau bisa sesering mungkin. Besok insyaallah ya. Kapan nanti kita sholat tasbih sama-sama ya. Nah, minggu besok masih orang lebaran ya. Masuk iya. Iya tapi kan tasyrik kan dia masih orang begorok-gorok. Iya. Nyati katanya dia. Kemudian wa man fatathu salatuhu muaqqatan. Barang siapa yang ketinggalan salatnya, yang mana salatnya memiliki waktu, qadhaha. Dianjurkan kita mengqadhanya, yang punya waktu. Wala yaqdi ma lahu sabab. Maka tidak dianjurkan melaksanakan mengqadha salat yang tidak memiliki sebab. Seperti yaitu sholat-sholat yang tadi, ya, sholat hajat dan yang lain sebagainya, tidak ada sebabnya ataupun tidak ada waktunya. Atau sholat nafal mutlak yang tidak ada ya, yang tidak ada sebabnya. Sholat sunnah biasa tidak ada sebabnya, ini tidak dianjurkan. Dan dianjurkan bagi kita yang melaksanakan sholat sunnah, ya, kalau sholat sunnahnya 4 rakaat, ya, kita gabung menjadi 4 rakaat. Contohnya yaitu ba'diyah isya, kita laksanakan 4 rakaat. Atau sholat apapun yang digabung bisa menjadi 4 atau 3, maka dianjurkan kita melaksanakan tasyahud sebagaimana sholat wajib, ya, di rakaat keduanya dianjurkan. Tapi kalau ketinggalan, maka tidak disunnahkan kita sujud sahwi, ya, sebagaimana yang ada di sebab sujud sahwi, ya. Tidak dianjurkan kita untuk sujud sahwi. Au kulli talatin au arba'in, atau di setiap 3 atau 4, ya. Wala yajuzu fi kulli rak'ah, tidak dianjurkan kita di setiap rakaatnya, ya, setiap rakaat misal 3 banyaknya 1 2 3. Nah, atau dia 3 rakaat sholat tadi, maka dianjurkan kita di kedua atau ketiganya, ya. Ini sudah lama saya mencari ini. Ternyata di sini tempatnya. Boleh bagi kita memotong sholat kita, ya, sholat sunnah khususnya. Tatkala kita sholat 2 rakaat, ya, Allahu Akbar, kita niat 2 rakaat sholat sunnah. Boleh bagi kita sebelum melaksanakan, ya, sebelum menambah sholat tersebut, boleh menambah, niat nambah. Tidak jadi saya sholat 2, saya mau 4,
atau mengurangi. Tadi niatnya 4, ngurangin jadi 2. Ya, ngurangin menjadi 2. Tapi sebelum melaksanakan sholat menambah tersebut, misal dia baru 1 rakaat atau baru 2 rakaat mau ke 3, ya, potong, tidak jadi sudah, ana mau 2, boleh. Walahu an yazida wa yanqusu bi syarti taghyir niyah qabla dalika. Boleh bagi orang yang melaksanakan sholat sunnah, ya, boleh menambah sholatnya tersebut atau mengurangi sholatnya tersebut sebelum menjalani menambah tersebut atau mengurangi sholat tersebut. Faham ini? Ya, faham? Dia mau nambah. Tadi misal 2 atau 4. Ya, 2 atau 4. Dia mau laksanakan tadi ba'diyah atau qabliyah asar tadi 4. Anak sekalian dah 4. Allahu Akbar. Kayaknya anak-anak nangis. 2 dah anak dulu meh. 2. Potongnya. Tadi niatnya 4. Dipotongnya menjadi 2. Atau Allahu Akbar. Sekali-kali sudah meh. 4 sudah. Boleh. Ya, boleh menambahnya menjadi 4. Menambah atau mengurangi. Tapi ini hanya di sholat sunnah. Adapun sholat wajib bisa, tapi berubah menjadi sunnah. Saya tidak jadi sholat wajib, saya niat jadi sholat sunnah. Boleh. Ya, sholat wajib berubah menjadi sunnah. Tapi sunnah berubah menjadi wajib, ini tidak bisa. Ya, dia tidak jadi dah anak sholat wajib, anak sholat sunnah dah. Allahu Akbar. Ya, di pertengahan sholatnya tadi. Wa tulul qiyam afdal min adadir rak'ah wa naflul lail mutlaq afdal. Kemudian salat manakah yang lebih bagus? Kita memanjangkan salat tersebut atau membanyakkan rakaatnya. Ya, panjangnya salat lebih afdal daripada banyaknya jumlah salat. Ya, panjangnya salat, panjang salat. Ya, bahkan diceritakan bagaimana orang-orang dahulu, ya, Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada mereka. Ada yang di dalam satu sholatnya, satu rakaatnya bisa menghatamkan Al-Quran. Ya, hatam Al-Quran. Ya, tapi ada beberapa dari golongan sebelah, mereka katakan hayal ini. Dia ngawur, ngelantur, dia bilang. Ya, waktu ini Allah yang buat. Ya, waktu ini Allah yang buat. Allah bisa buat waktu ini lama. Ya, dan itu terjadi sama orang-orang yang soleh di masanya. Setiap rakaat mereka menghatamkan Al-Quran. Ada yang setiap sekali sholatnya hatam Al-Quran. Bahkan pernah satu ketika ada tetangga dari imam yang terkenal, lupa saya siapa namanya, dia sholat kurang lebih kayak toko itulah, di sini rumahnya yang sebelah. Dia sholat di sebelah, di atas atap, setiap hari sampai datanglah waktu ajalnya imam tersebut. Dan anak kecil tetangganya tersebut bertanya, wahai ibu, kemana tiang yang ada di sebelah? Kok dia hilang? Nah, itu bukan tiang, itu orang sholat. Setiap malam dia melaksanakan sholat tahajud sama Allah Subhanahu wa taala. Dan sholat malam lebih afdal daripada sholat di pagi hari. Ya, yang paling afdal, misal kita mau sholat sunnah, mana yang lebih afdal? Di waktu siang atau waktu petang? Yang paling afdal yaitu sholat malam, ya. Dan yang paling afdal yaitu nisful akhir, yaitu sepertiga, yaitu pertengahan akhir, ya, tengah akhir. Ya, kita bagi menjadi 2, malam itu pertengahan malam sampai akhirnya, itu yang paling afdal. Kemudian yang paling afdal lagi wathuluthul awsat afdal, sepertiga yang ada di tengah. Anggap kita bagi dia menjadi 3. Malam mulainya jam berapa maghrib? Jam 6 ya? Maghrib. Anggaplah jam 7 ya. Jam 6 atau jam 7? Jam 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 2, 3, 4, 5. Ya, jam 5. Anggap 10 ya, atau 11. Ya, 10 berarti 3, 3. Ya, 3. Kita bagi 3. Ya,
pertengahan, berarti 3 ditambah 6 ditambah 9, 6 ditambah 6, ya jam 12 ke atas. Itu sudah afdal. Ya, afdal kita melaksanakan sholat tersebut di pertengahan sepertiga, ya, sepertiga pertengahan. Dan dikatakan oleh ulama, yaitu kita tatkala bangun subuh dianjurkan kita membuka pintu-pintu, ya, buka pintu rumah, buka jendela, ya, karena Allah Subhanahu wa taala ada kirimkan satu angin yang mana andai kata kita kena sama angin tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kesehatan sama kita, dan insya Allah Allah akan kebalkan kita dari penyakit. Wallahu a'lam. Ada yang mau bertanya silahkan, kalau enggak kita tutup langsung. Oke. Tahiyatul masjid hanya dianjurkan di masjid. Ya, enggak bisa. Tapi ada beberapa yang mengatakan boleh. Ya, tahiyatul masjid bisa dilaksanakan di musola, tapi ini gol yang lemah. Ya, tahiyatul masjid yaitu menghormati yaitu masjid. Oh iya, kan berbeda kita sama Yaman, berbeda. Yang pertama, Yaman, di Yaman sana, yang di Hadramut sana itu hampir semuanya masjid. Musallanya lebih besar dari masjid. Ya, musallanya lebih besar dari masjid. Karena apa? Karena di Hadramut sana mereka mengambil jalan tengah. Ya, kalau masjid tidak boleh sholat jenazah. Jadi pakai sholat jenazah. Karena ada yang mengatakan jenazahnya manusia itu najis. Tapi di mazhab kita boleh-boleh saja. Boleh. Makanya mereka menggunakan musolla. Musollanya dia lebih besar. Nah, adapun masalah pengertian sholat tahiyatul masjid, apa sih ini di sini? Ada yang mengatakan boleh-boleh saja di semua, ya. Ya, di semua tempat yang bagus boleh. Seperti kita i'tikaf. I'tikaf bisa di semua tempat yang khair. Tapi di sini kan judulnya tadi tahiyatul masjid, menghormati masjid. Nah, itu. Sholat sunnah, ya silahkan sholat sunnah yang lain, kan kita dapat juga. Mau sholat sunnah apapun, musolla beda, makanya rentetannya dia keutamaan musolla sama masjid berbeda. Tapi bisa kita mempunyai masjid sendiri, ya, punya masjid sendiri. Mau punya masjid sendiri? Oh? Oh? Mau semuanya? Nah, ini caranya, ya, beli sajadah, ya, beli sajadah, kemudian digelar sajadah tersebut, paku dia si sajadah tersebut, kemudian wakafkan si sajadah tersebut menjadi masjid. Karena syaratnya masjid harus tempat yang diam, yang tidak bisa dibuka, kecuali memang dengan kekuatan. Nah, sudah dipaku, cabut dia. Sajadah itu menjadi masjid. Sajadah itu menjadi masjid selama-lamanya. Dan hukumnya kita duduk, tatkala duduk ada di sana, maka hukumnya masjid. Ya, hukumnya masjid. Makanya di dalam teka-teki di fikih ada masjid dibawa kemana-mana, diopong. Ah, inilah dia masjid itu. Ya boleh. Ya boleh kita itu kita punya masjid sendiri, jadi kita bawa kemana-mana. Ya, boleh. Jadi kalau mau dapat tahiyatul masjid i'tikaf di sana, duduk di sana. Itu masjid kita sendiri itu. Bukan, dia musolla, masjid. Berbeda. Karena di sini musolla beda dia, karena hukumnya musolla nanti dia jauh hukumnya berbeda sama masjid. Dia beda yang jelas. Berbeda, keutamaan musolla sama masjid berbeda.
Masjid tidak bisa dirubah menjadi musalla. Musalla bisa dirubah menjadi masjid nanti. Iya. Masalah sholat sunat yang bisa dirangkai dari 3. Ah. Sholat sunat wudu, sholat sunat tahiyatul masjid dengan Iya. sholat sunat maghrib misalnya. Iya. Terus? Yang yang kita pakai usalanya apakah yang sunatul tahiyatul masjid atau yang sunat al-maghrib, nah itu. Oh, ini pertanyaannya bagaimana kalau kita menggabungkan semua sholat tadi? Mana kita niatkan? Ya karena kita mau melaksanakan semuanya, maka semua niatnya. Harus semua niatnya. Semuanya kan? Iya, diniatkan semuanya. Usolli sunnatal wudu wa tahiyatul masjid wa qabliyatul isya. Semuanya. Yang kedua sholat sunat awabin. Ah. Yang 2 rakaat apa pakai ayatnya? Nah, ayatnya. Nah, di sini mungkin ada ayat yang khusus, cuman di sini sholat awal. Nah, di sini tidak ada disebutkan apa ayat yang khusus yang diajarkan sama Nabi. Boleh pakai ayat apa saja. Dan sholat yang tadi yang bisa digabung, bukan semua sholat ya. Bukan semua sholat sunnah. Dia tidak banyak. Dia ada 20 banyaknya. Ya, selain daripada yang 20 ini tidak bisa digabung. Namanya sholat sunnah mundarij. Nah, sampai saat ini saya belum ketemu dia mana yang 20 itu. Dulunya pernah ketemu. Cuman saya lupa di mana saya nulis. Ya, tidak diketemu. Makanya ya itulah. Ketika kita mendapatkan satu ilmu harus dijaga betul-betul. Katanya Imam Ghazali, al-ilmu fis sudur wala fis sutur. Ilmu itu di hati bukan di kitab. Ini kita kebanyakan di kitab aja. Dihilang kitab kita hilang gitu ilmu. Berarti yang 2 rakaat itu bisa pakai yang lain gitu. Misalnya punya al-kafirun dengan kulhu. Boleh. Boleh. Nah. Ya. Yang jelas yang tadi yang mundarij yang bisa digabung itu bukan semua sholat sunnah ya. Bukan semua. Misal iya, dia mau gabungkan ada beberapa sholat sunnah yang tidak bisa digabung seperti coba nanti kita lihat dia mundarij itu nanti ya. Ada yang tidak bisa digabung gitu. Tapi hampir insya Allah di minggu yang akan datang kita akan bahas mundarij. Nanti kita lihat. Witir nggak bisa itu. Witir. Ini seperti contohnya witir sama qobliyah yang nggak bisa digabung. Nanti insya Allah kita akan lihat ya apa saja. Antara isya dengan maghrib setelah sholat maghrib. Iya. Dan maghrib. Iya. Ini biasanya kalau orang praktek ada itu yang 4 rakaat atau yang 2. 2 rakaat. Iya. Atau sampai ke 12 rakaat. Iya. Itu ayatnya macam-macam. Ayatnya wallahu alam apakah ada, coba nanti kita lihat. Enggak tahu apa bacaan khususnya ada atau tidak, wallahu alam, enggak tahu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبة المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا 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 وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اغترفنا وأننا أسرفنا
على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغفر لكل هوبة واستر لنا الأورات وآمين الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين عجما آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عبد الحبي وآله وصحبه عدد تحصي صحبي والحمد لله بالبدع والتناهي.